Oke, semua di sini saya akan mempresentasikan eksplorasi Linux. Kami di sini beranggotakan dua orang, yaitu Bayu Faizal Mauludi dan Farino Bagus Setiawan. Oke, untuk topik pertama itu perintah dasar informasi sistem. Itu yang berisikan uname, hostname, uptime, top, free dan df, dan juga du serta lsblk. Oke, langsung aja kita praktekkan untuk uname. Uname ini untuk menampilkan semua informasi kernel. Uname, kita ketikkan uname. Nah, di sini uname untuk memunculkan informasi sistem komputer. Kemudian kalau misalkan kita untuk menampilkan semua informasi kernel itu, kita bisa nambahkan opsi yaitu min a, uname min a. Maka akan muncul semuanya seperti ini secara lengkap. Ini Linux ya, ini user, dan ini untuk versinya. Yang kedua itu ada namanya hostname. Hostname itu untuk menampilkan nama host komputer. Hostname. Nah, di sini hostname kita namanya Rino ya. Yang ketiga itu ada namanya uptime. Uptime. Nah, uptime ini untuk menampilkan lama sistem berjalan pada komputer kita ini ya. Ini udah lama berjalannya di komputer yang kita jalankan. Yang keempat itu ada namanya top. Top ini untuk menampilkan proses yang sedang berjalan secara real time. Oke, mari langsung kita praktekkan top. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Ini untuk menampilkan real time yang berjalan di komputer kitanya. Yang kelima itu ada free. Free itu untuk menampilkan penggunaan memori RAM. Langsung aja kita praktekkan. Di sini kita Ctrl C dulu untuk keluar dari top ini. Kita ketik free, maka akan muncul seperti ini. Sama ya, untuk menampilkan penggunaan memori. Yang selanjutnya itu ada namanya df. Df itu untuk menampilkan penggunaan disk. Oke, kita ketik lagi di sini df. Maka akan muncul seperti ini. Untuk menampilkan penggunaan disk. Yang selanjutnya itu ada namanya du. Du itu untuk menampilkan ukuran directory. Langsung aja kita praktekkan di Linuxnya. Maka akan muncul seperti ini. Ada banyak ya. Oke, selanjutnya itu ada namanya lsblk untuk menampilkan struktur partisi dan disk. Langsung aja kita ketikkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke. Untuk berikutnya lanjut ke topik 2 ya guys ya. Ya, selanjutnya di sini saya Bayu Faizal Mauludi akan melanjutkan topik kedua. Pada topik kedua ini kita akan membahas berbagai perintah dasar yang berhubungan dengan user di sistem Linux. Hal ini penting karena setiap proses dan file di Linux memiliki kaitan dengan user dan grup. Pengelolaan user yang baik juga sangat penting dalam menjaga keamanan dan keteraturan sistem. Perintah dasar yang pertama di UIME ini untuk menampilkan nama user yang sedang aktif. Langsung kita praktekkan saja. Ya, berarti untuk user yang sedang aktif ini. Selanjutnya ada ID. ID ini untuk menampilkan ID user dan grup. Langsung kita praktekkan ID. Perintah ID ini memberikan informasi detail tentang user seperti UID, GID, dan grup yang diikutinya. Nah, ini dia contoh-contoh UID. Selanjutnya perintah user. Nah, user ini untuk menampilkan semua user login. Langsung kita praktekkan user.
berikut user yang sedang login. Selanjutnya lagi ada perintah groups. Groups ini untuk menampilkan grup dari user. Langsung kita praktekkan groups. Nah, berikut grup yang dimiliki oleh user saat ini atau user-user tertentu. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah add user. Add user ini untuk menambahkan users. Langsung kita praktekkan sudo add users. Nama yang kita inginkan untuk usernya Bayu1. Berikut kita bikin passwordnya. Ini udah kita buat, coba kita login. Bayu1 1 ya, udah masuk di Bayu1. Nah, jadi user kita ini kan belum masuk grup. Selanjutnya kan kita akan menjalankan perintah user mode. User mode ini untuk menambahkan user ke grup. Nah, tadi kan user kita kan ini kan belum masuk ke grup. Grupnya baru ini yang sudah dimasukkan. Jadi kita akan bikin grup baru. Sudo out. Kita sudo grup, kita akan membuat grup baru. Grup kita buat IPA. Nah, di sini udah kebuat terus. Langsung kita masukin si usernya itu ke grup yang baru kita buat. Sudo user mode min a min g IPA grupnya, terus selanjutnya usernya Bayu1. Terus kita cek ID. Nah, dia udah masuk ke grup yang kita baru buat tadi. Nah, user mode. Untuk user mode selanjutnya kita akan menjalankan perintah passwd. Passwd ini untuk mengubah password user. Karena ini masih belum masuk ke user yang tadi kita buat, kita login dulu ke user yang tadi kita buat. Sudo login Bayu1 1 2 3. Oke, langsung kita jalankan perintahnya untuk mengubah password lamanya. Password barunya kita kombinasikan huruf dengan angka minimal 8 karakter. Ya, berhasil dibuat. Coba kita try dulu kita login lagi. Sudo login Bayu1 pakai password barunya. Ya, bisa berhasil. Ya, itulah beberapa perintah dasar yang berhubungan dengan user. Perintah-perintah ini sangat penting dalam manajemen user dan keamanan sistem. Dengan memahami dan menggunakan perintah ini, kita bisa mengelola siapa yang memiliki akses ke sistem dan beberapa besar kontrol yang mereka miliki. Untuk topik ketiga akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya itu untuk topik 3 itu redirection dan pipe.
Redirection adalah kemampuan sistem operasi untuk mengarahkan output dari satu perintah atau program ke tujuan lain, seperti file atau perangkat lain. Output redirection itu ada dua perintah, yang pertama ini dan yang kedua ini. Untuk yang pertama ini mengalihkan output standar stdout dari sebuah perintah ke sebuah file. Jika file tersebut sudah ada, isinya akan ditimpah. Dan untuk perintah kedua ini yang ini untuk mengalihkan output standar stdout dari sebuah perintah ke sebuah file, tetapi menambahkan output ke akhir file yang sudah ada. Dan untuk input redirectionnya itu, perintahnya ini itu mengalihkan input dari sebuah file ke sebuah perintah, sehingga perintah tersebut membaca inputnya dari file tersebut. Oke, langsung aja kita praktekkan. Kita masuk ke dokumen dulu ya, .ls. Kita buka dulu file yang sudah ada. Isi filenya ini, lalu kita akan coba ubah file ini, isi yang file halo ini menjadi file yang kita inginkan dengan perintah ini ya. Kita tulis saja echo, ketikan yang mau kita tulis. Misalkan hello world, tanda perintahnya ini, dan untuk ke filenya itu. Lalu kita enter, lalu kita buka lagi untuk filenya ini dan berubah. Dan misalkan kita mau menambahkan kata-katanya tanpa harus meniban ini, kita lakukan dengan perintah yang kedua ini. Oke, langsung aja kita praktekkan. Misalkan ini kita tambahin ini, kita ganti jadi dunia. Oke, langsung saja kita. Nah, sudah berubah tanpa harus mengubah yang file pertama ini, tanpa harus menghapusnya. Oke, untuk perintah inputnya itu menggunakan tanda sebaliknya ya. Kita coba di sini. Oke, jadi untuk ini tuh sama aja untuk membaca isi file yang ada di file btxt ini ya. Pipe itu untuk mengalirkan output dari satu perintah sebagai input ke perintah berikutnya. Oke, langsung aja kita praktekkan. Kita di sini menggunakan file yang A aja ya. Kita ketik ls, pakai pipe, grep, lalu kita ketikkan, kita mau nyari file yang bertuliskan txt aja ya. Jadi kita tulis txt. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita mau menampilkan yang tidak ada mengandung unsur txt-nya ini. Kita mau nampilin file tapi yang tidak ada unsur file txt-nya. Kita ketik lagi ls, pakai pipe, grep, spasi, min-v, spasi, ketik txt. Nah, maka akan munculnya tiga file ini. Nah, sekarang untuk perintah berikutnya kita mau nampilin jumlah yang mengandung kata txt. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 ya. Langsung saja kita ini ketik ls, spasi, pipe, grep, min c, spasi, titik txt. Langsung aja kita enter dan 10. Yang muncul file yang mengandung kata txt ini.
Kalau untuk file teks, kita mau membaca isi file teksnya, kita lanjut aja cat. Kita cari yang file A ya. Contohnya file A titik txt pipe wc min l. Maka akan muncul 4 paragraf ini. Kalau misalkan kita buka file A titik txt, karena dia munculnya 3 ini, 4 paragraf ini. Sesuai ya. Kalau kita mau mencari huruf A yang ada di file A txt ini, kita mau mencari huruf A nya aja saja. Cat file A titik txt spasi grep spasi pipe grep spasi min spasi A. Oke, kita enter. Nah, maka akan muncul yang A nya itu 2 paragraf ini saja. Yang selanjutnya untuk mencari huruf L nya yang ada mengandung huruf L, itu sama saja, cuman diganti grep, ini diganti jadi huruf L. Enter, maka akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya Ya, di sini saya ingin melanjutkan topik keempat. Topik keempat itu izin akses file. Melihat izin akses file menggunakan perintah ls spasi min l. Langsung saja kita praktekkan. ls min l. Ya. Selanjutnya ada mengubah izin file menggunakan perintah chmod. Chmod kita coba pakai 755. Chmod kita mau ganti yang file Varino. Ya, udah berhasil. Terus coba kita lihat lagi apakah sudah berubah. Ya, di sini sudah berubah, berbeda dengan yang di atas. Selanjutnya adalah mengubah kepemilikan file group menggunakan perintah chown atau chgrp. Kita akan coba sudo chown. Ini kan kepemilikannya vbox user ya, vbox user. Kita pakai user yang lain, coba use 1 Varino. Masukin password, dah berhasil terganti. Coba kita cek ls min l. Nah, di sini sudah terganti file Varino-nya kepemilikannya jadi vxbrowser sama Bayu. Selanjutnya kita akan menjelaskan struktur permission RWX dan notasi oktal. Setiap file atau direktori di Linux memiliki hak akses yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu owner, pemilik. 2 grup pengguna. Ketiga others atau pengguna lain. Setiap bagian memiliki 3 permission. R itu read, membaca. W itu write, untuk menulis. X itu execute, menjalankan. Contohnya RW XR
min xr. Ini coba kita bagi. Others itu read only untuk yang R. Kalau yang di grupnya itu read and execute, itu ininya seperti ini, R min X. Owner read write execute RWX berarti. Jenis file itu bisa, minnya itu file biasa, D-nya itu directory. Notasi oktal chmod. R sama dengan 4, W sama dengan 2, X sama dengan 1. Jadi RWX sama dengan 7, 4. Rumusnya 4 tambah 2 tambah 1. Jadi 7. RWX RX R min X sama dengan 5 dengan rumusnya 4 tambah 0 tambah 1. Selanjutnya R min. Jadi 4 tambah 0 tambah 0 rumusnya. Contoh chmod 755 file berarti ownernya 7, grupnya 5, othersnya 5. Kesimpulan, eksplorasi Linux melalui presentasi ini memberikan pemahaman dasar yang penting tentang pengguna, perintah-perintah sistem, manajemen pengguna, redirection and pipe, serta penggunaan izin akses file. Dengan mempelajari perintah seperti uname, top, user mode, chmod, dan lainnya, pengguna dapat mengelola sistem dengan lebih efisien serta menjaga keamanan melalui struktur permission RWX dan notasi oktal seperti 755. Secara keseluruhan, materi ini menjadi landasan awal yang kuat untuk memahami dan mengoperasikan sistem Linux dalam berbagai kebutuhan. Pemahaman dasar terhadap perintah-perintah ini adalah fondasi yang kuat untuk menjadi pengguna Linux yang mahir. Dengan latihan rutin dan eksplorasi lebih lanjut, kita dapat memaksimalkan potensi Linux dalam pengelolaan sistem, server, maupun pengembangan perangkat lunak. Demikian presentasi yang kami dapat sampaikan mengenai eksplorasi sistem operasi Linux. Kami berharap materi ini dapat menambahkan wawasan dan pemahaman kita semua tentang penggunaan Linux, khususnya dalam hal perintah dasar, manajemen user, redirection, dan izin akses file. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan semua. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.